Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Mei, pekan kelima Paskah, saya akan membacakan bacaan Injil hari ini sebelum saya memberikan renungannya untuk Anda sekalian. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci Aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab Aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah Kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya Aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pengalaman ditolak pasti bukan pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman ditolak adalah pengalaman yang menyakitkan, pengalaman yang membuat kita tidak nyaman. Entah dalam proporsi yang besar maupun kecil, banyak dari kita pernah mengalami pengalaman ditolak, pengalaman tidak diterima. Saudara-saudari, dalam salah satu amanat perpisahannya, Yesus meramalkan bahwa siapapun yang menjadi muridnya, pengikutnya, mesti siap mengambil resiko pengalaman ditolak karena iman. Ditolak karena iman akan Kristus. Menerima perlakuan-perlakuan diskriminatif karena iman akan Kristus. Saudara-saudari, kalau kita mengalami hal yang demikian, baiklah kita ingat bahwa pertama-tama bukan kita yang ditolak, tetapi Kristuslah yang ditolak. Karena Kristus sendiri mengatakan bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, maka siapapun yang memandang, memasang salib Kristus di rumah-rumah, di kantor, di alat transportasi, di kantong saku, di tasnya yang memegang salib, rosario yang ada salibnya, maka di situ kita mesti melihat bahwa salib itu adalah jalan Kristus yang juga kita tempuh. Tetapi saudara-saudari, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu takut. Karena salib Kristus bukan hanya soal penolakan, penganiayaan, penderitaan, dan kematian. Karena salib Kristus, di balik salibnya ada pengampunan, ada kebangkitan, ada kemuliaan. Maka saudara-saudari, kalau karena kita adalah murid-murid Kristus, kita mengalami penolakan, mengalami perlakuan-perlakuan diskriminatif karena iman akan Kristus, baiklah kita lihat salib. Baiklah
kita pegang teguh salib. Salib sebagai kekuatan, salib sebagai jalan kemuliaan, sebagaimana Kristus sudah menunjukkannya kepada kita. Di dalam Kristus kita menjadi kuat. Di dalam Kristus kita menjadi teguh. Karena di dalam Kristus ada kasih dan pengampunan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa meneguhkan, menguatkan iman kita setiap hari, agar Kristus menjadi pegangan iman kita yang meneguhkan kita setiap hari dalam suka duka hidup setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.